Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 halaman 130 sampai dengan 132 kurikulum 2013. Semesternya adalah semester yang pertama, babnya bab ke-6 yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 130 bagian G, ayo latihan. Kita bahas petunjuk yang A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Soal yang pertama. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama titik-titik. Pilihannya A. Hindu, B. Hindu-Buddha, C. Konghucu, dan D. Katolik. Jawabannya adalah B. Hindu-Buddha. Soal yang kedua. Islam masuk di Nusantara melalui cara titik-titik. Pilihannya A. Penjajahan, B. Peperangan, C. Damai, dan D. Penipuan. Maka jawabnya adalah C. Damai. Soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan termasuk teori masuknya Islam ke Nusantara adalah titik-titik. Pilihannya A. Teori Mekah, B. Teori Indonesia, C. Teori Gujarat, dan D. Teori Cina. Maka jawabannya adalah B. Teori Indonesia. Soal yang keempat. Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan titik-titik. Pilihannya A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Alauddin Riayat Shah, C. Sultan Ali Mughayat Shah, dan D. Sultan Malik Al-Saleh. Jawabannya adalah A. Sultan Iskandar Muda. Soal nomor 5. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara dengan menjalin tali silaturahmi membaur dengan masyarakat. Hal ini merupakan cara penyebaran melalui titik-titik. Pilihannya A. Perkawinan, B. Pendidikan, C. Kesenian, dan D. Hubungan sosial. Maka jawabannya adalah D. Hubungan sosial. Selanjutnya soal nomor 6. Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah titik-titik. Ini adalah Sultan Demak yang pertama. Pilihannya A. Sultan Trenggono, B. Rahmat Raden Fatah, C. Adipati Unus, dan D. Sunan Prawoto. Maka jawabannya adalah B. Raden Fatah. Soal yang ketujuh. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan titik-titik. Pilihannya A. Sultan Agung Hanyakarakusuma, B. Panembahan Senopati, C. Prabu Hanyokrawati, dan D. Pangeran Benowo. Jawabannya adalah A. Sultan Agung Hanyakarakusuma. Soal nomor 8. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua kerajaan yaitu titik-titik. Pilihannya A. Kerajaan Goa Ternate, B. Kerajaan Ternate Tidore, C. Kerajaan Bonewajo, dan D. Kerajaan Goa Talo. Maka jawabannya adalah D. Kerajaan Goa Talo. Soal yang ke-9. Sunan Gunung Jati berjasa besar dalam mendirikan kerajaan Banten. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah titik-titik. Pilihannya A. Umar Said, B. Syarif Hidayatullah, C. Ja'far Shodiq, dan D. Raden Rahmat. Maka jawabannya adalah B. Syarif Hidayatullah. Soal yang ke-10. Raja terakhir kerajaan Banjar adalah titik-titik. Pilihannya A. Sultan Muhammad Seman, B. Raden Samudra, C. Sultan Muhammad Said, dan D. Sultan Jamaluddin. Maka jawabannya adalah A, yaitu Sultan Muhammad Seman. Selanjutnya kita pada bagian yang B, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang soal yang pertama, jelaskan sejarah awal mula masuknya Islam di Nusantara. Maka jawabannya adalah Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan.
Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun eksistensi para pemeluk agama Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua, bagaimana cara-cara para mubalik menyebarkan agama Islam di Nusantara? Maka jawabannya adalah cara para mubalik menyebarkan agama Islam di Nusantara adalah pertama dengan perdagangan, selanjutnya dengan perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Soal yang ketiga, bagaimana cara masuknya Islam melalui jalur pendidikan atau pengajaran? Perhatikan. Jawabannya adalah cara masuknya Islam melalui jalur pendidikan atau pengajaran adalah para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal lembaga pendidikan Islam Langgar. Sementara di Jawa dikenal pondok pesantren. Disitulah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar di daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya soal yang keempat. Ceritakan sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Jawabannya adalah sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara sekarang. Aceh dan Sumatera bagian utara merupakan daerah di Indonesia yang pertama kali mendapatkan dakwah Islam. Munculnya daerah tersebut sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, sebutkan prestasi besar Sultan Agung selama memerintah Kerajaan Mataram. Maka jawabannya, prestasi besar Sultan Agung selama memerintah Kerajaan Mataram adalah A. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jawa, dan Banjarmasin. Yang B. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya yaitu di kota gede. Yang C. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Selanjutnya adalah pada bagian yang D, di mana melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu mendudukan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Andai kata Batavia tidak dipagari tembok-tembok yang tinggi, benteng-benteng yang kuat, dan persenjataan yang modern, sudah pasti Batavia jatuh di tangan Mataram. Yang E. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633. Yang F. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. Misalnya Suluk Wujil 1607 Masehi yang berisi ujangan Sultan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Wujil. Yang G. Menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan hukum adat istiadat Jawa yang disebut Syariah Alam. Demikianlah video pembahasan untuk PAI kelas 9 halaman 130 sampai dengan 132. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.